warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pengurus, ketua dan anggota Majelis Syuro, ketua dan anggota Dewan Syuro dari tingkat pusat, tingkat wilayah atau provinsi, dan tingkat daerah atau kabupaten dan kota yang saya hormati, para anggota, baik anggota biasa, anggota kehormatan, dan anggota Al-Hawari yang saya cintai dan saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Puji dan syukur kehadirat Allah mari kita senantiasa panjatkan, karena kudrah dan iradahnya lah hingga hari ini kita bisa kembali memasuki bulan yang agung, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Miladiah atau Masehi. Saudara-saudara, seperti bagaimana firman Allah yang saya sampaikan tadi, bunyinya demikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu menjadi golongan yang bertakwa. Saudara-saudara, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, suci, mulia. Karena di dalamnya bulan penuh rahmat, barakah dan maghfirah Allah. Salah satunya adalah dituangkannya oleh Allah kewajiban, ditetapkannya kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum. Perlu diketahui bahwa saum secara umum diartikan adalah menahan makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya, termasuk melakukan hubungan suami istri dan lain-lain sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ibadah saum tidaklah sama atau tidak bisa disamakan dengan ibadah puasa. Karena kalau saum konsepnya berasal dari Al-Quran yang hanya dilakukan pada orang-orang yang kuat, tidak sakit atau tidak memiliki penyakit yang kronis, tidak dalam keadaan uzur. Saum dilaksanakan hanya dari pagi atau terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Sedangkan puasa berasal dari kata upawasya yang artinya adalah penyiksaan diri. Bisa dilakukan dalam bentuk tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam, atau yang dikenal dengan istilah tapa brata dan lain-lain. Karena itu saum tidak sama dengan puasa. Dalam ibadah saum Allah menjamin, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum atas dasar keimanan dan mengharap ridha Allah,
niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Jaminan Allah itu bukanlah jaminan yang main-main, tetapi benar. Andai kata kita melaksanakan ibadah saum dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan, tidak hanya sekedar menahan haus dahaga saja. Saum itu sendiri harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Dan karenanya pada bulan Ramadan itu segala sesuatu yang bernilai ibadah dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita membaca Al-Quran pada bulan saum, tentu nilainya, pahalanya akan berlipat ganda. Kalau kita melaksanakan sholat di waktu saum, tentu nilai pahalanya akan berlipat ganda. Kalau kita melaksanakan zikir, berdoa di waktu saum, tentu nilai pahalanya akan berlipat ganda. Demikian pula kalau kita melaksanakan memberikan infak, sedekah atau zakat. Inilah keistimewaan bulan Ramadan dalam melaksanakan saum. Dan jaminan saum adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti sebenar-benarnya, yaitu orang yang telah kukuh dalam pendirian, istiqomah dalam beribadah, menerima segala pemberian dari Allah dan menggunakannya sesuai dengan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan kemaksiatan. Itulah orang-orang yang bertakwa, dan jaminannya adalah surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah agar kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa dalam ayat itu dilanjutkan adalah orang-orang yang bisa menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan sempit ataupun keadaan lapang, baik dalam keadaan susah ataupun senang, mudah memaafkan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oleh karena itu, ibadah di bulan Ramadan dijamin pula, yaitu sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang senantiasa melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka niscaya akan diampuni dosanya selama dia beriman dan senantiasa mengharap ridho Allah. Saudara-saudara, istimewaan berikutnya dari bulan Ramadan adalah, keistimewaan dari bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah yang ke-185 ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah penjelas dan petunjuk bagi perbuatan manusia, serta penjelas atas petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang kebenaran dan kesalahan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang membacanya kita akan mendapat nilai ibadah. Fungsinya adalah sebagai cahaya petunjuk bagi umat manusia agar kita selamat hidupnya dunia dan akhirat. Karena itu pada bulan Ramadan ini tepatlah kalau kita senantiasa memahami, mendalami, dan sekali lagi menelaah kembali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam demi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Lanjutan pada bulan Ramadan ini juga ditetapkannya ibadah zakat fitrah, zakat untuk mensucikan jiwa kita, dan ini dilakukan dan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang telah balik. Saudara-saudara, anggota IPMI, para pengurus, ketua dan anggota Majelis Syuro, ketua dan anggota Dewan Syuro dari tingkat pusat, wilayah atau provinsi, daerah ataupun kabupaten dan kota, dan para anggota IPMI, anggota biasa, anggota kehormatan dan anggota Al-Hawari yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang senantiasa menjadikan Islam sebagai rujukan dan dasar yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, kiranya pada tempatnya lah kalau saya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat mengajak seluruh pengurus, anggota majelis, anggota Dewan Syuro, dan anggota semuanya untuk mensemarakkan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansakan pendalaman pada al-Islam, pemahaman pada akidah dan syariat Islam, serta peningkatan kiprah organisasi di tengah-tengah masyarakat. Saya paham bahwa pada saat ini kita tengah ditimpa wabah yang cukup serius, yaitu COVID-19 atau Corona, di mana di tingkat dunia wabah ini telah membunuh lebih dari 150.000 orang, telah menyebabkan lebih dari 2 juta orang terpapar, sedangkan di Indonesia sendiri ribuan orang telah terpapar, sedangkan ratusan orang telah meninggal dunia, yang menyebabkan pula terhambatnya segala segmen kehidupan, aktivitas manusia, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk kegiatan kemasyarakatan atau keorganisasian IPMI cukup terhambat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya agenda-agenda, baik yang bersifat nasional, provinsi, kabupaten kota, tertunda. Selain itu, banyak pula di antara anggota-anggota kita yang bekerja sebagai pekerja sektor informal seperti masir atau ahli pijat, pedagang, dan lain-lain terhambat atau hilang sama sekali pekerjaannya dan menjadi penganggur baru. Ini memang tantangan bagi kita. Namun kita harus jangan menyerah. Kita jangan sampai menyerah dan jangan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tayasu mir rauhillah. Dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi apapun yang terjadi pada saat ini, tentu kita tidak perlu berputus asa. Kita harus mengikhtiarkan dengan berbagai kegiatan. Dan salah satunya, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia telah menyesuaikan kepanitiaan kegiatan Ramadan dengan kegiatan berbagi yang nanti akan dilakukan pada minggu-minggu yang akan datang. Saudara-saudara, anggota IPMI yang berbahagia, inilah pentingnya kemampuan kita dalam memahami, menelaah segala hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebelum virus corona ini merebak, pengurus pusat telah melayangkan surat himbauan terkait dengan corona ini kepada seluruh anggota agar bersiap-siap menjaga kesehatan, kebersihan, senantiasa berdoa mengharap ridho Allah untuk terhindarnya dari virus ini. Apakah sekarang sudah dianggap berhenti? Tidak. Kita tingkatkan
muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kepasrahan dan doa kita. Seraya kita tetap berikhtiar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker, membersihkan dengan hand sanitizer, memakan makanan yang bergizi, dan mengatur tatanan istirahat kita. Semua ini merupakan ikhtiar agar Allah meridhoi kita supaya kita tidak terserang wabah COVID-19 ini. Saudara-saudara, untuk itu saya menghimbau, marilah kembali kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, tentu saja dengan mengikuti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh para ulama. Kalau mungkin kita tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid, maka sholatlah di rumah masing-masing, karena dengan alasan untuk menjaga tertularnya dari virus corona. Bertadaruslah bersama keluarga di rumah masing-masing. Berzikirlah, berdoalah di rumah bersama keluarga masing-masing. Tentu ini merupakan satu keistimewaan bagi kita, karena pada Ramadan ini kita melaksanakan ibadah, saum, tarawih, berbuka, membaca Quran, bertadarus, berzikir, berdoa bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dengan sama nilainya dengan ibadah tatkala kita di masjid pada saat yang lalu. Saudara-saudara, selanjutnya saya juga mengajak seluruh jajaran organisasi untuk lebih meningkatkan kekompakan, kesamaan, persamaan, kesatuan, dan persatuan. Bahu-membahu membantu anggota yang mengalami kesulitan karena virus atau karena hal-hal yang lain. Marilah kita bekerja tanpa banyak bicara. Sebab kalau kita banyak bekerja, tentu akan menemukan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau kita banyak bicara, akan habis tenaga kita oleh omongan-omongan, sehingga energi untuk bekerja akan sedikit. Selanjutnya, saya juga terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para stakeholder yang telah membantu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, baik dalam kegiatan keorganisasian, juga dalam kegiatan membantu anggota IPMI yang terdampak COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal baik Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kami masih membuka tangan apabila para stakeholder kembali akan memberikan bantuan, dan insya Allah akan kami distribusikan kepada orang-orang yang berhak. Kami juga menyatakan dengan ini selalu mendukung setiap program, regulasi, instruksi, dan kebijakan pemerintah selama hal itu membawa kemaslahatan, khususnya bagi umat, membawa kemaslahatan umumnya bagi umat, dan khususnya bagi para penyandang disabilitas, dan lebih khusus lagi penyandang disabilitas netra yang beragama Islam. Karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kami memberikan beberapa hal. Yang pertama, kami mendukung adanya program pemerintah yang memberikan bantuan, baik bantuan sosial atau bantuan sosial ekonomi kepada penyandang disabilitas. Sepanjang hal itu merata, tidak membeda-bedakan komunitas atau organisasi, tidak membeda-bedakan golongan. Semuanya diberikan sesuai dengan kebutuhan dan siapapun berhak menerimanya. Yang kedua, kami mendukung aturan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah atau birokrasi pemerintah
selama birokrasi itu tidak menghambat kreativitas masyarakat. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa banyak teman-teman kami terhambat oleh birokrasi pemerintah, terutama dalam memperoleh bantuan. Dan ini mudah-mudahan dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Yang ketiga, penerimaan terhadap komunitas hendaknya dipersamakan. Karena Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 berikut peraturan pemerintah yang menjelaskannya. Undang-Undang tentang keormasan berikut peraturan terkait tidak pernah membeda-bedakan status warga negara atau jenis komunitas atau organisasi. Karena itu saya selaku Ketua Umum meminta pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama, khususnya kepada komunitas, termasuk kepada komunitas Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang sering mengalami pendiskriminasian tatkala mendapatkan upaya bantuan di berbagai daerah. Itulah hal yang perlu disampaikan hari ini, dan karena itu saya mengajak kepada semuanya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan peningkatan amal ibadah kita, bulan peningkatan muraqabah kita kepada Allah, bulan peningkatan ketakwaan kita, dan bulan peningkatan ibadah kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita hindarkan saum kita hanya sekedar menahan haus dan lapar, namun tidak bernilai pahala. Na'udzubillah min dzalik. Dan marilah kita jadikan Ramadan ini sesemarak mungkin. Tentu saja dengan menyesuaikan situasi dan kondisi, dengan menggunakan media yang ada seperti lewat media internet, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain-lain yang semacamnya, yang pada akhirnya lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terima kasih. Mari kita laksanakan ibadah saum bersama-sama agar kita kembali memperoleh kemaslahatan dan pahala yang baik dan menjadi orang yang fitrah kembali. Barakallahu li wa lakum. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.